Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Arajon dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa dan tentu dengan pembahasan masih melanjutkan syiar kita, masih melanjutkan perjuangan kita memerangi, mengkanter kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri Islam tapi justru memecah belah Islam, memecah belah umat. Dengan apa? Dengan pemahaman-pemahaman yang mereka sebarluaskan, dengan doktrin-doktrin, dogma-dogma agama yang mereka sampaikan, justru bertentangan dengan konsep agama yang kita pahami rahmatan lil alamin. Jika di beberapa video sebelumnya saya sudah sempat membahas soal banyaknya referensi baru yang saya dapatkan dan kemudian saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebagai acuan baru, referensi baru, lebih memperkuat kita untuk memberikan motivasi, memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang masih sampai detik ini masih berada di dalam Islam Jamaah LDII. Baik, di sini saya memiliki cuplikan video yang kemudian akan saya perdengarkan kepada sahabat-sahabatku dan kemudian kita akan diskusikan apa sih yang menarik untuk kita bahas dari cuplikan video yang akan saya perdengarkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita dengarkan dulu bersama-sama dan setelah itu kita bahas dan diskusikan. Waktu saya keluar negeri, selama ini kita tidak dibolehkan sama Islam Jamaah mendengar YouTube kajian dari siapapun selain dari guru-gurunya Islam Jamaah. Jadi selama di luar negeri itu, kalau 1 bulan saya di luar, 1 bulan itu saya mendengarkan kajian dari YouTube dari Ustadz-Ustadz Sunnah. Nah di situ saya mulai mudeng, mulai ngerti. Lah kalau begini nih, saya dibohongi sama Islam Jamaah. Saya pulang dari luar negeri, saya mulai sadar kalau saya di Islam Jamaah itu ketipu dan dibodohin. Kita dibikin seperti katak di bawah tempurung. Nah setelah saya sadar ya, alhamdulillah saya ketemu dengan ulama-ulama sunnah yang kajiannya itu ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan dan diakui dunia. Nah di situ saya mengambil kesimpulan bahwa saya akan keluar dari Islam Jamaah. Baik, kita sudah mendengarkan sendiri pernyataan Bapak ini memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata orang-orang atau jamaah LDII itu tidak diperbolehkan mengambil referensi dari orang di luar jamaah mereka atau di luar mubalik mereka. Bahkan informasi-informasi yang kemudian tersebar luas di sosial media, di YouTube, itu mereka tidak diperbolehkan atau dilarang keras untuk menonton video-video yang serupa mungkin seperti apa yang saya buat ya. Saya tidak tahu apakah ada saudara-saudara kita yang sedang menonton video ini, mereka adalah Islam Jamaah. Karena menurut pernyataan Bapak ini, mereka justru dilarang. Kalaupun mereka harus mengambil manfaat dari YouTube, berarti mereka harus menonton video yang kemudian dibuat oleh Islam Jamaah, yang disebarluaskan oleh Islam Jamaah. Berarti sangat tertutup sekali. Bagaimana mungkin saudara-saudara kita mampu mendapatkan pencerahan ketika mereka misalnya dibatasi atau ditekan untuk tidak mengambil referensi dari mana saja. Ya oke lah, kita yang berpengetahuan mungkin terkhusus sahabat-sahabatku yang mungkin masih mahasiswa, masih pelajar, itu mengambil referensi dari mana saja itu tidak jadi soal. Asal itu bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian bisa dibimbing dengan atau dibimbing oleh mursyid, guru yang baik, guru yang tepat. Sekalipun istilah soal sanad sanad pengetahuan itu tidak menjadi sebuah rujukan atau tidak menjadi sebuah atau sesuatu yang wajib, tapi itu saya rasa menjadi sesuatu yang penting. Ketika misalnya seseorang salah belajar
itu pasti lari-larinya, pemikirannya, tindakannya itu akan salah juga. Sehingga meluruskan atau memperbaiki sanad pengetahuan itu juga penting. Misal ya, ini misal kita belajar kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, semua kelompok, semua aliran mengatakan bahwa diri mereka adalah Islam Jamaah, tapi Islam Jamaah yang mana dulu? Itulah kemudian kenapa NU kemudian memberikan kalimat lain di dalam Islam Jamaah, di dalam Ahlus Sunnahnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dia. Anggaplah misalnya saya orang NU yang kemudian suka dengan ajaran, suka dengan metode-metode pengetahuan yang disuguhkan oleh almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Otomatis Gus Dur juga punya guru, gurunya Gus Dur juga punya guru, dan kemudian bersanad. Mungkin contohnya seperti itu ya. Begitu juga mungkin dengan saudara-saudara kita yang ada di Muhammadiyah. Kalaupun di Muhammadiyah ada hal seperti itu. Nah, tapi kalau di dalam LDII modelnya itu tidak ada perbandingan, tidak boleh ada perbandingan pengetahuan. Sehingga referensi itu tertutup hanya untuk Islam Jamaah atau saja, dan kemudian referensi itu tidak boleh diambil dari ulama mubalik di luar Islam Jamaah. Contoh mubalik atau dai dari Muhammadiyah, dai dari NU, itu Islam Jamaah dilarang untuk mengambil referensi dari situ. Berarti sangat tertutup. Bagaimana mungkin saudara-saudara kita bisa mendapatkan pencerahan ketika modelnya seperti itu? Tapi sekalipun saya tetap berharap ya, semoga ada dari kalian yang menyaksikan video ini, kalian adalah Islam Jamaah LDII. Saya berharapnya seperti itu. Dan saya berharap setelah kalian menonton video-video seperti ini, kalian lebih bisa tercerahkan. Bapak ini saja, orang tua ini saja mengatakan bahwa dia dibodohi. Dia dibodohi, dia didoktrin yang salah. Nah, apalagi kalian yang masih muda. Orang tua seperti ini saja mengatakan bahwa dia dibodoh-bodohi oleh LDII. Nah, apalagi alasannya untuk tetap tinggal di sana? Keluar. Cari kelompok yang lebih sejuk, yang lebih bisa memberikan pemahaman kajian keagamaan yang tidak mengkafirkan orang lain, yang pandangan agamanya itu luas, tidak sempit. Beda dengan LDII, sempit. Kalau bahasa yang dikeluarkan oleh Bapak ini seperti kura-kura yang hanya terkurung di dalam tempurungnya. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Kita berjumpa di video selanjutnya. Kita tetap konsisten membahas soal LDII. Kita tetap berjuang syiar untuk sampai pada akhirnya LDII dibubarkan. Mungkin itu saja. Silahkan berdiskusi dengan bijak. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.